Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Viuli Amara Putri sebagai moderator dari penyaji materi Evi Afrinita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Simon Sumanjoyo Huta Galung, SHN MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Masalah Administrasi Negara. Yang berbahagia mahasiswa pembahas 1 Safira Nur Aini, yang berbahagia mahasiswa pembahas 2 Arif Maulana Putra. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Evi Afrinita atas terselenggaranya seminar masalah pada siang hari ini. Semoga semakin dimudahkan ke depannya. Baiklah, saya persilahkan kepada Evi Afrinita untuk mempresentasikan proposal masalahnya berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Kepada Evi Afrinita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar masalah saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Dengan latar belakang, Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menerima alokasi dana desa Wonodadi yang diberikan pemerintah pusat kurang lebih sebesar 900 juta hingga 1 miliar yang digunakan untuk pembangunan seperti jembatan, saluran air, dan perbaikan jalan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat Desa Wonodadi dalam mendukung kebijakan alokasi dana desa saat ini hanya sebatas pada saat pemilihan lokasi kegiatan sebelum dikerjakan. Pelaksanaan gotong royong, kegiatan program pembangunan desa, serta gotong royong yang dilakukan diadakan setiap bulan dalam rangka pembersihan lingkungan desa. Kemampuan pengelola alokasi dana desa oleh unsur pemerintah desa dan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan belum baik. Sebenarnya, pembagian tugas sudah berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun, masih ada beberapa pelaksana kebijakan yang belum mengerti akan tugasnya. Jika diperhatikan, pengelolaan dana desa berarti tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sumber daya manusia dari aparatur masih kurang baik, dari segi keterampilan, keahlian, maupun pendidikan, sehingga aparatur pemerintah desa merasa kesulitan dengan pengelolaan dana desa. Selain itu, kurangnya transparansi, komunikasi, dan sosialisasi lebih dalam mengenai alokasi dana desa kepada masyarakat, yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang pengalokasian dana desa tersebut. Rumusan masalah saya yaitu bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Dengan tinjauan pustaka, teori yang saya gunakan yaitu menurut Fredrik dalam Islami tahun 1998, memberikan pengertian kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada pula teori dari Horn dan Van Meter dalam Dedi Mulyadi tahun 2016 pada halaman 45 juga mendefinisikan implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu kewenangan atau struktur birokrasi, kedua komunikasi, ketiga sumber daya, keempat disposisi atau sikap dari pelaksana. Kemudian yang kedua tinjauan tentang alokasi dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Peraturan yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.
Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan kualitatif bermaksud untuk menjelaskan bagaimana pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tersebut. Menurut teori Bogdan dan Taylor dalam Mulung tahun 2014, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan yang pertama observasi, yang kedua wawancara dengan narasumber di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, dan yang terakhir dapat diambil dengan dokumentasi berupa foto, tulisan, atau gambar. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kita. Selanjutnya kepada mahasiswa pembahas 2 untuk memberikan saran dan masukannya kepada Arif Maulana Putra. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja ya. Ini menurut draft dan PPT yang saya baca, ada sedikit kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penulisan, seperti pada paragraf itu seharusnya terdiri atas 4 atau 5 kalimat. Dalam satu paragraf ini ada salah satu paragraf yang terdiri atas kurang dari 4 atau 5 kalimat. Jadi nanti kemudian bisa ditambahkan atau diperbaiki untuk ditambahkan kalimatnya. Dan tadi saya lihat juga ada spasi-spasi yang kurang pas pada penulisan di latar belakang. Jadi pada temanku nanti bisa diperbaiki ya yang kesalahan dalam penulisan tersebut. Mungkin yang dapat saya bacakan atau saya utarakan itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arif Maulana Putra atas saran dan masukannya. Kepada Evi Afrinita dipersilakan menanggapi saran dan masukannya. Terima kasih sebelumnya kepada Arif sebagai pembahas saya. Untuk bagian paragraf akan saya perbaiki untuk menambahi kalimat dalam paragraf yang kurang tersebut dan spasi-spasi yang masih salah-salah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada mahasiswa pembahas 1 untuk memberikan saran dan masukannya kepada Safira Nur Aini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari PPT dan draft yang sudah saya baca, ada teori yang itu terkesan lama gitu ya. Dia tidak menggunakan teori terbaru. Coba boleh dilihat. Nah, menurut Fredrik dalam Islami tahun 1998, ini seharusnya untuk Evi ke depannya mungkin bisa menggunakan teori yang lebih terbaru gitu, karena teori ini takutnya sudah tidak relevan dengan yang terjadi di masa sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Evi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Safira atas saran dan masukannya. Kepada Evi Afrinita dipersilakan menanggapi saran dan masukannya. Baik, terima kasih kepada pembahas 2 saya. Untuk teori, ya saya menggunakan teori yang cukup lampau. Maaf sebelumnya, saya akan memperbaiki ke depannya untuk menggunakan teori-teori yang terbaru sesuai dengan judul yang saya gunakan, yaitu implementasi kebijakan. Terima kasih. Baik, demikian
Demikianlah seminar masalah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa pembahas yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.